Mbak, bagaimana traffic yang sedang terjadi saat ini? Oh, saya mah setuju-setuju aja. Kalau artis itu ingin menjadi anggota legislatif, berarti dia sudah mencapai titik sepi yang paling sunyi. Betul. Karena wakil itunya, mun rakyat hayang mobil, diwakilan ku DPR. Mun rakyat hayang duit, diwakilan ku DPR. Mun rakyat hayang beungar, geus diwakilan ku urang. Eufemisme deh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat berjumpa kembali pemirsa bersama saya Mang Budi dan Mang Odon atau Matdon dalam acara Gelitik, dagelan politik atau boleh juga geli-geli melihat politik lamanya. Ngomong soal politik pemirsa, saat ini kita dengan Matdon punya sebuah bahasan ya mungkin terkait hingar-bingar, bukan huru-hara Bang. Hingar-bingar ya. Benar, ya. Hingar-bingar diluncurkannya undang-undang baru dari produk pemerintah yang disahkan oleh DPR dong pastinya. Ya, namanya juga undang-undang pasti pemerintah yang ini, DPR yang mengesahkan. Iya. Undang-undang Omnibus Law. Tapi kita tidak menyoal soal undang-undang Omnibus Law-nya karena masih terjadi pro kontra lah terhadap Omnibus Law. Bincang maca deh orang lagi. Kumaha itu kritikus teh ya. Jadi karena pro kontranya gini Mang, ada memang sisi baik tapi kemudian juga ada sisi buruknya Mang. Ya. Nah gitulah. Tapi ya sudahlah itu biarkan pada ahlinya. Tapi yang kita sedang soroti kali ini yaitu kunaon tuh DPR teh. Ya. Mengapa deh? Ada apa dengan DPR? Gitu Tugas dan wewenang DPR itu kan menyusun rancangan undang-undang. Betul. Kemudian mengesahkannya bersama pemerintah. Betul. Dan itu memang tugas DPR Ya, seperti itu. betul. Termasuk RUU Omnibus Law, siap. Meligus Law ada. Iya Mang aja Mang, dicaletotin nggak aja Mang lucu Tapi selain tugas dan wewenang itu juga DPR tuh harus mendengarkan aspirasi rakyat. Betul. Bukan aspirasi pemerintah. Bukan. Atau mungkin DPR itu sudah mengatakan dia itu rakyat, Mang. Ya, asal jadi wakil rakyat, kudu mah rakyatnya yang berkuasa bukan DPR. Tapi DPR mah seperti yang berkuasa gitu. Dibalik, harusnya suara masyarakat rakyat juga didengar. Kita tidak bicara omnibus nurutan ya meme anu kerame ya. Meligus Law. Omnibus Law. Nah, kita tidak bicara soal cipta kerja itu. Tapi lihat saja bahwa undang-undang cipta kerja ini di beberapa hotel seperti tergesa-gesa. Misalnya tanggal 25 September melakukan rapat di hotel, kemudian 26 di hotel yang berbeda, 27 September di hotel yang berbeda juga sampai ke tanggal 5 Oktober kemarin di Ketok Palu. Pada saat itu, saat mengetok Palu pengesahan, rakyat Indonesia sedang dikejar-kejar, diudak-udak ku corona. Ya. Kemudian turun aksi unjuk rasa dan katanya para pengunjuk rasa ini tidak mengindahkan protokol kesehatan gitu. Nah, ini penyebabnya ada dua. Kunaon beraksi unjuk rasa karena DPR tidak mendengar aspirasi rakyat. Ya, karena sebelumnya Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law itu sebetulnya pernah didengungkan, tapi kemudian banyak penolakan sehingga dipending, kemudian diam-diam muncul dan disahkan. Gitu. Nah, fungsi dan tugas serta wewenang DPR juga harus dipertanyakan seperti ini. Nah, benar ente fungsi DPR teh. Kalau diperhatikan sejak dulunya, sejak saya jadi wartawan, gitu, asa ngararah gitu punya pemikiran nate gitu. Maka di Bandung di DPR, di DPRD aja di DPRD tingkat kotanya si calon nate tidak punya kualitas yang mumpuni untuk menjadi calon anggota DPRD. Contoh lah, saya pernah wawancara dengan salah satu calon gitu. Kemudian saya bertanya tentang
Tahu nggak fungsi dan wewenang atau lain? Tahu. Terus naon ari anu penjualan wanita teh karena teh Trafficking. trafficking. Mbak, bagaimana trafficking saat itu kerame-rame trafficking yang sedang terjadi saat ini? Oh, saya mah setuju aja. Maksudnya traffickingnya berarti trafficking jalan raya. Traveling sama Atau traveling. kualitas seperti ini. Belum lagi muncul para artis yang datang ingin menjadi anggota dewan. Ketahuilah bahwa kalau artis itu ingin menjadi anggota legislatif berarti dia sudah mencapai titik sepi yang paling sunyi. Betul. Mun artis geus kesepian, Dah. sunyi sekali hidupnya, pasti nyalonkeun DPR. Rek naonan sob. Karena- Padahal neangan duit mah loba tina artis, lebih dari anggota DPR. Hayang naon? Kan udah sepi teh ya, Mang? Iya, karena sepi dan Sepi manggung. ingin dihormati, butuh panggung gitu. Jadi manggungan di dewan lah. Dewan. Siap. Makanya saya pernah mengatakan bahwa memasuki partai politik adalah memasuki kebohongan yang tentu saja membohongi rakyat. Rakyat ini kan seperti Sisyphus ya. Sisyphus itu berjalan ke atas naik batu, mau batu, balik di turun di kanan. 5 tahun sekali seperti itu. Rakyat diwodo, non diwawai ku duit dan seterusnya. Pas 5 tahun deh geus jadi tinggal ke 5 tahun yang akan datang gitu deh. Datang deh. Tapi jadi kalau gitu memang anu bodoh rakyat atuh, Mang. Daek we milih deui. Nah, ini juga harus memberi paham kepada rakyat tong milih padahal mah. Memang kita agak susah untuk membubarkan DPR kita kan bukan Itu kan parlementer ya. Dan konstitusi kita mengharuskan ada itu, Mang. Tetapi dengan tidak dipercayainya DPR mungkin akhirnya mah dipercaya ke masyarakat di Indonesia teh. Tapi pas pemilu mah rakyat teh percaya we da butuh duit. Nah, eta gua pada ku 50.000 nya. 50.000 Paling mahal 100.000 meureun. No komen oge, Mang. Bingung kadang-kadang rakyat Indonesia teh. Iya. Di satu sisi gini, Mang. Rakyat itu mempercayakan mereka istilahnya kehidupan lah boleh ya, kehidupan berkebangsaannya kepada wakil-wakil mereka yang ada duduk di dewan. Tapi di satu sisi gitu, mereka yang sudah diberikan mandat yang sudah duduk di anggota legislatif itu gitu loh. Tidak amanah, Mang. Ya, saya pernah pas pertama kali COVID muncul di Indonesia, saya minta bantuan kepada anggota DPRD Kota Bandung. Dapil mana Kang eta? Dapil Cijerah teh ning dapat saudara pokoknya Cijerah we. Oh itu bukan dapil saya. Padahal orang teh wawuh yang manehna teh. Jadi bantuan untuk rakyat itu disesuaikan dengan dapil. Atun Mang Pantati mananya? Dapil mana we rek bantuan. Nah, gitu. ini sebenarnya yang ingin saya tanya dulu, saya inginkan, bukan tanya, saya inginkan Mang Odon itu mengeluarkan statement gini. Ini Mang. Ini realita dan silakan pemirsa atau rakyat Indonesia cek. Ada dana aspirasi, Mang. Ya. Satu orang itu macam-macam. Satu anggota itu macam-macam. Nah, satu dapil itu, Mang. Satu dapil itu ada beberapa anggota dewan, Mang. Betul kan? Ya. Betul. Ya, misalnya dapil 1 3 orang. Ada 3 orang Karena jumlah partai penduduknya anu, banyak. partai anu, Nah, gitu kan. kalau nih saya bilang satu orang anggaplah dapat 1 miliar aspirasi dan itu benar-benar dikaryakan untuk dapilnya, makmur dah sebetulnya, Mang. Makmur Indonesia teh. Gitu ya. Makmur. Sok ayeuna anggaplah kelurahan tadi Cijerah, Mang ya. Nah, Cijerah ada tiga dapil dong, 3 orang. Ada uang, ada anggaran 3 miliar. Ya. Untuk dapil tersebut yang harus dikeluarkan oleh anggota dewan itu untuk wilayah itu. Untuk wilayah itu. Untuk pembangunan, untuk ekonomi keracyatannya. Kemaranan gitu ya, Mas. Teuing dah. Makanya saya kemarin nulis di PR kan nulis Siap, Bang. tahun 2015 saya kayak kan nulis status di Facebook bahwa nulis status Facebook itu begini, tahukah kamu orang yang paling kejam, paling rakut dan serakah di Indonesia? Saya jawab itu adalah anggota DPR. Ai koruptor mah ngukur ngadar duit rakyat. Tapi anggota DPR
bisa mencuri, bisa mencekik, bisa mengkhianati, bisa nincak hulu dan sebagainya gitu. Dan tugas mereka juga jika nanti kamu ayeuna ke coronanya tidak ada yang datang rapat, ke usum normal wae oge datang sebagian terus sare lawanna gitu sare. Nah, waktu menulis itu memang tidak ada banyak tanggapan ke saya teh kecuali melalui inbox dan akhirnya musuh BBM-nya BBM kayaknya BBM gitu. Nah, tentu saja beragam tanggapan mereka, ada yang jelek saya, ada yang memuji dan sebagainya. Saya tidak butuh pujian sebetulnya mah, tapi dukungan bahwa rakyat itu perlu diperhatikan. DPR teh wakil rakyat. Betul. Jika ngarasa kieu nya karena wakil itunya, mun rakyat hayang mobil diwakilan ku DPR, mun rakyat hayang duit diwakilan ku DPR, mun rakyat hayang beungar geus diwakilan ku urang. Eufemisme deui ya. Ya memang parlemen kita ya DPR ini memang sudah apa ya? Kronis. Kalau bahasa Al-Qur'annya itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 18. Sumun bukmun umyum pahum layar jiun. Jadi mereka sudah buta tuli dan mereka tidak akan kembali ke jalan yang benar lamun teu beneran insaf mah gitunya. Nah, parlemen ini sudah buta tuli, tidak mendengarkan aspirasi rakyat, kemudian lidahnya juga sudah keluh untuk berkata benar, tapi selalu ngebela teh asal aing pang benerna gitu. Nah, muncullah di sini birahi kekuasaan. Birahi biasanya kan persoalan-persoalan yang sangat hewani gitu. Nah, binatang biasanya mempunyai birahi kekuasaan seperti itu. Ini dimiliki juga oleh sebagian anggota. Ya, kita tidak menyamaratakan, tapi ada sebagian oknum lah ya. Karena di balik gedung megah, gedung rakyat itu memang masih tersimpan orang-orang benar. Tapi yang benar nangan 20%, sesana 80%, eta kumaha tah? Anggrek leuwih kelibas yang benar teh Bang. Enggak, karena birahi kekuasaan hewan ini masuk pada manusia. Semua manusia ada birahi hewan ini. Sebuah siklus yang fisikal bentuknya, kemudian psikis gitu ya. Kemudian jika manusia tidak bisa mengatur nafsu itu, maka itulah yang disebut birahi hewan. Kan nafsu itu ya nafsu amarah, ada nafsu lawamah dan sebagainya. Nafsu ini bagaimana orang memanage nafsu supaya menjadi baik, tetapi kebanyakannya anggota dewan tidak bisa menahan nafsu itu. Misalnya minta anggaran gede, kemudian kunjungan ke beberapa negara gede, bahkan jeung keluargana dan sebagainya. Ini kita tidak kan loba berita tehnya kamari mah anggota DPRD ulin kamana gitu, kamana menghabiskan biaya untuk mereka sendiri gitu. Mang, sorry Mang, saya sedikit koreksi, saya sedikit minta tanggapan dari Mang Odon nih Mang. Apakah mereka yang duduk di gedung rakyat itu melakukan ini semua karena harus mengembalikan modal mereka untuk menjadi jika nama? Coba ulas Bang. Nah, waktu kampanye itu saya tahu persis bahwa seseorang itu mengeluarkan dana untuk kampanye nyetor ke partai sekian ratus juta, mungkin sampai 1 M mungkin. Nah, macam lah ya. Macam-macam lah. Saya tahu itu. Kemudian pas jadi, orang kudu duitnya kembali deh, kudu balik di modal. Jadi mak jadi lupa lagi aspirasi rakyat. Dia sebagai anggota dewan, betul. Mereka memang menutupi persoalan itu dengan membantu rakyat. Sebagian kecil anu bisa ngadengkeun rakyat mah. Di tingkat DPRD-nya ada di tingkat DPR mah geus teu karasa gitu ke rakyat mah. Di DPR-nya masih aya karasana teh lamun butuh gitu. Misalnya pemilu setahun deui buru-buru teh ayeuna. Ya untuk menjadi pendekatan, bantuan. Padahal kalau bantuan itu dilaksanakan dalam 5 tahun punten Mang. Ya, persepsi saya gitu loh. Indonesia ini akan menjadi makmur. Ini kebayang sekarang
satu kabupaten saja ada sekitar 50 anggota dewan. Ya, berarti ada anggaran per tahunnya kalau satu dewan itu 1 miliar per tahun, ada anggaran 50 miliar yang bisa digelontorkan untuk bantuan emangnya. Kebayang enak kali ini 5 tahun berarti 250 miliar bisa mah ngebangun apa ngasih bantuan UMKM. Inilah yang disebut kuda lumping. Kuda Kuda lumping, makanya beling. Kalau kuda lumping makanya beling. Kalau anggota DPR kan bisa makan kegelisahan rakyat, makan minum air mata, kemudian minum kegalauan rakyat, memeras rakyat dan sebagainya. Memeras dengan cara yang apa ya? Tidak mengindahkan ya, tidak mengindahkan apa yang diinginkan oleh rakyat. Tapi konsep mereka mah konstitusional katanya itu. Apa ya? Kalau saya katakan misalnya lamun domba mau sampet dengan ukur daun nawe unggul. Tetapi manusia mah dirabut jeung tangkalna, cokot buahna, bawa kabur, dinya pegerna gitu. Nah, seperti itulah sifat serakah yang dimiliki oleh hewan gitu. Dan ini juga tidak kecil kemungkinan nempel pada manusia. Manusia itu berbentuk bisa anggota dewan, bisa lah yang lainnya. Hanya kita bicara sebagai anggota dewannya, sekarang bicara anggota dewannya, mungkin saja seperti itu. Hese. Memang jadi kumaha Mang saranti Mang Non untuk meluruskan. Lain membenarkan, kalau membenarkan dalam artian mah hese orang benar ya. Ieu ngaluruskan emang. Kuduna kieu nya. Cok kumaha. Di Indonesia atau di Bandung lah, semua manusia dimusnahkan. Semua manusia ganti generasi gitu maksudnya teh. Muncul generasi baru. Lamun generasi anggar kieu keneh mah nya anak kecil kita yang baru berumur, misalnya baru sekolah, itu diajari untuk membohong, misalnya pangelikeun kerupuk, ulanganna misalnya aya Rp50. Sebutkeun udah. Anak pulanganna henteu da sakitu. Itu sudah mencerminkan kebohongan yang dimiliki oleh anggota dewan sehingga akhirnya menurunkan generasi-generasi bohong selanjutnya. Itu yang kudu nama memang dieuweuhkeun termasuk urang munculnya mutan baru. Nah, di situ ada pendidikan agama yang pendidikan moral dan harus bagaimana seharusnya menjadi manusia. Benar. Tah karak benar juga nama Indonesia tanya gitu. Itu saya sering dengung-dengungkan, Mang. Bagaimana sih cara ngeberesin Indonesia? Saya bilang gampang gitu nya. Hilangkan generasi sekarang. Hilangkan aja generasi. Gitu. Nepi ka budak sekolah TK lah. Ya, bereskeun gitu. Tapi nu ngasung ke saha eta, Mang? Tanya budak generasi. Kayak biasa deui muncul we gitu. Guruna mah. Guruna. Ya. Jeung guruna lah. Itulah. Jadi damatan begini ya. Kita harapkan wakil-wakil rakyat yang memang di sini membawa nama rakyat. Wakil saya, wakil Mang Odon, wakil juga Mang Pri nih, yang mengambil gambar kita, tukang kitar kita, gitu. Wakil semuanya lah, kalau pemirsa ini gitu. Mereka yang diberikan amanah. Amanah ya Mang ya. Tolong jalankan. Hukum amanah Mang sih Mang, yang diulang Mang. Jalankan amanah ya Mang. Ya, ciri-ciri orang munafik adalah ada 3, tidak menjalankan amanah, berkata bohong, idah hadas sakadzaba, di mana-mana berkata itu selalu bohong. Waida tumina khona itu kalau diamanatkan mengingkari. Gitu. Sama dengan janji juga yang tidak ditepati. Itu dosa besar tidak berpengkhianat. Oleh karena itu sebetulnya apa ya yang harus dilakukan sebelum pencalonan, misalnya dari partai mungkin ada penyaringan filter ya. Tapi filternya di partai mah harus dedikasi kepada partai, harus bayar duit misalnya, harus mahar. Gitu. Meskipun mungkin ada partai yang tidak begitu, tapi kita samaratakan saja bahwa partai politik di Indonesia mah tidak membuat rakyat tentram, tidak membuat rakyat tentram. Anggarnya gelisah rakyat mah geus kapilih mah pohon gitu. Inilah multi partai Mang. Sebetulnya ini permasalahannya ini ada multi partai seperti ini. Masing-masing punya yaitu
punya punya hasrat partai masing-masing, hasrat partai A begini, partai B begini, partai C begini, akhirnya semua nemplok lah di gedung dewan teh. Ada juga partai yang mengatasnamakan Islam, misalnya partai Cek Amin Rais naon, partai Allah gitu. Nah, semuanya sebetulnya bohong. Nah, Ari pamimpin nanya kata sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim bahwa kalau orang yang meminta dirinya menjadi pemimpin, saya yang jadi pemimpin, kemudian pidato kemana-mana, saya lah yang terbaik, yang muda, yang cerdas, yang aspirasi untuk rakyat dan sebagainya. Ulah dipilih, itu bahaya. Kecuali kalau rakyat menginginkan. Tapi prosedurnya enggak memang hese di orang kudu daftar heula. Urang saya hayang jadi RT wae nya daftar heula jadi RT lamun teu mah henteu daftar. Artinya bahwa harus sesuai dengan dengan keinginan rakyat itu memang susah. Betul. Karena keinginan rakyat itu juga harus menjadi keinginan anggota dewan. Mana yang sejahtera sok orang pilih. Kesejahteranya. Nggak pilih, mana yang sejahtera mah. Ya itu tadi bahasa tadi Mang. Jadi semua itu diwakilkan. Rakyat ingin makan enak, ada wakilnya. Jadi biarkan mereka. Saya sudah mau diwakilkan kurang lah makan enak nak. Memang sudah lama ya mahasiswa misalnya turun ke jalan minta dibubarkan DPR. Betul dah saya setuju mau DPR bubar tapi memang tidak bisa. Tidak bisa. Konstitusinya yang gitu di kita tuh ada lembaga itu. Harus. Presiden juga tidak bisa membubarkan. Gitu. Kecuali ketidakpercayaan masyarakat, masih tidak percaya dah ayeuna kita percaya kabeh ka anggota dewan teh ayeuna mah untuk zaman sekarang. Tapi lamun jaget pemilu sok percaya deui masyarakat teh dibawahi ku duit teh dan sebagainya. Agak susah memang seperti itu. Susah memang dilematis kitanya. Di satu sisi negara kita itu rakyat itu sudah mempercayakan istilahnya aspirasi atau ini kepada seorang wakil-wakil mereka di dewan gitu. Tapi di satu sisi orang yang sudah diberikan amanah oleh rakyat itu tidak menjalankan amanahnya. Tapi rakyatnya sudah dibohongin gitu deh Mang. Gitu. Ini dalam artian kita menginginkan agar masyarakat golput, sorry Mang, bisa melesetkeun nih Mang, bisa melesetkeun. Wah, Mang Budi jeung Mang Odon anti pemilu, bukan. Dalam artian kita pikir colok atau kalau sekarang apalagi lagi ada pemilu kada ini Mang, pemilu kada serentak gitu ya. Maksud kita itu pilihlah betul-betul pemimpin yang akan amanah. Kalau tidak amanah, meskipun itu susah ya. Sebab golput juga ada dua. Pertama golput pasif, kedua golput aktif. Golput pasif sama sekali tidak datang ke tempat pencoblosan. Eta lebar. Sebab kertas suara bisa dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu. Oleh oknum. Mending oge nya meskipun tidak bagus itu. Tidak bagus seperti apa yang saya lakukan, tidak bagus. Tong ditiru. Datang ke TPS, kemudian colok KB. Sauna colok KB karunya gitu. Nah, itu golput aktif. Artinya suara itu menjadi tidak berbahaya untuk nambahkan bisa digunakan ke orang lain. Betul. Karena mungkin ya itu hak ya Mang ya. Haknya Mang Odon untuk dalam artian melakukan itu hak. Ya, yang penting kita datang memberikan suara. Ya walaupun suara kita tidak dipakai 100%. Nah, kemudian itu loh. Cenah lamun golput mah atau tidak punya hak untuk ngeritik dan sebagainya. Justru orang teh warga Indonesia. Hak golput, kemudian hak juga untuk mengkritik. Seperti yang saya katakan kemarin, bahwa mengkritik itu kan ada yang harus dengan solusi, ada yang tidak. Jadi kritik itu adalah bentukannya seorang golput misalnya kalau ada yang golput untuk masyarakat Indonesia, untuk pemerintah Indonesia. Dan golput mungkin sebagai salah satu bentukannya. Betul. Dan ningali Indonesia beres-beres ya dibagilah gitu. Kurang tayang ngajaran hidup tentram dan sebagainya. Enak, tapi ya sampai kayak pemeo kan enak zaman tuh toh. Ya, saya tidak usah menyebut lah, manggawe teman dipresentasikan kan. Gitu kan dulu mah susah Mang ributnya dan memang keras kan gitu. Tapi enak zaman dulu. Baheula lama tahu terak ya. Urang murah keneh eta mah. Gitu Mang. Bener. Nah,
Satu lagi Mang, menyuarakan wakil rakyat yang selalu tergesa-gesa di balik dalam peluncuran sebuah undang-undang gitu Mang. Ya. Apakah ada udang di balik batukah menurut versi Mang Odon? Bisa jadi, semua kemungkinan itu akan pasti ada, dan masyarakat itu kan diundang untuk terus curiga kalau seperti itu. Kemudian terkesan tergesa-gesa mungkin, karena kamari oge kan rapat di hotel anu. Padahal waktu itu kan sudah di demo oleh masyarakat supaya tidak menggolkan dulu undang-undang. Betul. Tapi sembunyi-sembunyi itu ya, sembunyi-sembunyi. Kenapa sih harus sembunyi-sembunyi? Kemudian ketika disahkan juga draftnya baru disampaikan ke presiden. Kan itu dicurigai ada udang di balik batu. Betul. Jadi itu ketok palu barijung ketok. Pakai bahasa Indonesia aja, Bang. Pusing nanti. Diketok palu tapi undang-undangnya belum di-print. Bang, menuding bahwa masyarakat rakyat yang demo itu tidak membaca itu undang-undang. Ada anggota DPR maca teu kabeh. Belum tentu juga. Ada banyak yang tidak hadir juga. Gitu. Itu. Yang beredar kan undang-undang yang seperti dibaca masyarakat. Dan yang di demo juga masyarakat itu bukan soal undang-undangnya juga, tapi pegawaian DPR. Betul. Salah satunya ya. Undang-undang dan pegawaian DPR. Betul. Meskipun tidak baca semua, mungkin ada yang sudah baca gitu, draftnya. Draftnya juga kamari. Betul. Beredarnya gitu. Ketika disahkan. Makanya aneh, yaitu akhirnya timbullah yaitu mungkin untuk beberapa orang dianggap itu hoak, tapi di beberapa bagian juga itu undang-undang itu memang ada yang mengacu kepada soal itu gitu loh kan. Malah banyak sebetulnya kayak praktisi hukum malah menyetujui juga yang menyatakan bahwa sekarang tuh kalau misalnya si pemimpin tidak membayarkan pesangon gitu kan, itu bisa langsung dipidana. Nah, tapi ada undang-undang juga yang akhirnya dia isi dari pasal itu juga menyatakan bahwa yaitu ada faktor like and dislike Mang. Ketika misalnya dia merasa tidak suka dengan pekerja itu, ya sudah bisa pecat. Jadi tong diangkat, kalau diangkat lebih bahaya dan susah nanti ke depan untuk pengangkatan pegawai itu. Ya, akhirnya itu PKWT honorer yang bisa seenaknya outsourcing itu gitu. Itu Mang itu sebetulnya. Betul. Banyak pro kontranya ada ini pemerintah gitu. Ya, oke lah Mang, mungkin ada lagi mau ingin disampaikan? Biasanya terakhir membaca puisi. Yang terakhir kita puisi. Siap, pemirsa seperti biasa. Oke, pemirsa seperti biasa di akhir penayangan gitu kita akan selalu menayangkan puisi dari budayawan yang bukan buayawan, Mang Odon atau Matdon. Oke, silakan Mang. Ini puisi ditulis 18 Juni 2019. Sirkus Caleg. Pada baligo para caleg yang berjejer di sudut-sudut ruang kota, rahim kota tercemar. Pasar-pasar, masjid-masjid, sekolah-sekolah, pohon-pohon dan tiang listrik mendengar dengus binatang dari napas bau narasi mereka. Ya, pada baligo para caleg yang berjejer di sudut-sudut ruang kota, rahim kota tercemar, pasar-pasar, masjid-masjid, sekolah-sekolah, pohon-pohon dan tiang listrik mendengar dengus binatang dari napas bau narasi mereka. Waktu terus melesak, menawarkan janji, candu bagi biasnya mulut bau kudapan politik. Ia hinggap di ranting angin dan menjelma zombie. Ini sirkus, ini sirkus, ini sirkus, ini sirkus. Mereka mengunyah kepalan peruntungan sebelum masuk ke rumah sakit jiwa. Terima kasih. Oke, demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.